wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai pada hari ini, hari ke-20 di bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur panjang untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat kita nanti-nantikan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba, yaitu ibadah puasa di siang harinya dan ibadah tarawih di malam hari. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih yang tak terhingga atas waktunya, waktu istirahat yang seharusnya diisi dengan kajian Ramadaniyah ataupun mendengarkan satu dua patah kata tentang yang menyangkut dengan apa saja yang menyangkut dengan bulan Ramadan. Seharusnya setelah letih setengah hari bekerja, setelah melaksanakan ibadah zuhur, ibadah sholat zuhur, mungkin bisa istirahat sejenak dengan teman-teman, dengan keluarga, sambil menunggu waktu untuk melanjutkan aktivitas di sore harinya. Ini sesuatu yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui orang yang menuntut ilmu, malaikat Allah membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang menuntut ilmu yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tema pembicaraan kita pada hari ini adalah Ramadan merupakan bulan mendidik hati. Kenapa dengan hati, hadirin yang dirahmati Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ketahuilah wahai umatku, di dalam setiap tubuh itu ada segumpal darah. Apabila darah tersebut bagus, apabila darah tersebut baik, maka seluruh badannya akan baik. Apabila darah tersebut busuk, darah tersebut sakit, darah tersebut tidak bagus, maka ikut semua anggota badannya tidak bagus. Hadirin yang dirahmati Allah, apa darah itu? Ala wahyal qalbu. Darah itu adalah yang dinamakan dengan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah yang menentukan seseorang itu baik. Badannya akan baik kalau hati itu akan baik. Kalau hati itu baik, gerakan badannya itu akan baik kalau hati itu baik. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, apabila ada sebuah kaum, ada segolongan manusia, hati mereka baik, maka pekerjaan mereka akan selalu baik. Semua pekerjaan mereka tidak melakukan kecuali pekerjaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hatinya sudah baik, maka otomatis badannya, jawarih ataupun anggota badannya juga akan baik. Gerakan yang dia lakukan, apakah itu kakinya, tangannya, matanya, mulutnya, demikian juga dengan anggota badan yang lain, akan dia lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pencerminan. Kalau kita lihat seseorang gerakannya tidak bagus, perbuatan yang dilakukan itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu bukan badannya yang diobati, akan tetapi hatinya. Hati yang perlu diobati. Kalau hati kita sudah baik, insya Allah semua perbuatan kita akan baik. Oleh karenanya, cermin daripada hati seseorang adalah perbuatannya. Untuk mengetahui hati, tidak ada yang mengetahui kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita bisa melihat dari perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari. Ini kesempatan datang bulan Ramadan, setahun sekali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendidik dan memperbaiki hati kita yang rusak, hati kita yang sudah tidak baik. Kesempatan pada bulan ini kita untuk mendidiknya. Bagaimana cara mendidik hati? Banyak sekali cara yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam bulan Ramadan salah satu ibadah yang paling berat, yang ibadah tersebut sudah diperintahkan sejak Nabi Adam alaihi salam, yaitu ibadah puasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat syahdu, dengan panggilan yang sangat mulia, panggilan sanjungan. Kenapa? Karena Allah ingin memerintahkan. Perintah selanjutnya adalah perintah yang berat. Ibarat seorang bapak ketika ingin memerintahkan kepada anaknya perintah yang berat untuk dilakukan,
akan tetapi manfaat untuknya, manfaat untuk anak kita di hari depan, di masa depannya cukup bagus, cukup baik, maka orang tua akan memanggil bukan seperti panggilan biasa. Kalau biasa orang tua memanggil, kalau anak yang pertama dipanggil abang atau dipanggil dengan namanya, akan tetapi ketika ingin memerintahkan ataupun ingin anaknya melakukan sesuatu pekerjaan yang berat, orang tua akan memanggil dengan panggilan manjanya. Apakah itu nyak atau bohati atau apalah dengan kata-kata yang lain. Kalau orang Arab sering memanggil dengan kata-kata ya bunayya, seperti panggilan ayahnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, ya bunayya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan setelahnya yang diperintahkan oleh Allah itu perbuatan yang berat, yaitu menahan lapar, menahan haus, dan yang lainnya yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu bukan ibadah yang kecil. Makanya Allah memanggil dengan panggilan yang manja. Kemudian Allah membuat lagi perbandingan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada kalian, tapi juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ketika dibuat perbandingan, diberitahukan ternyata ibadah tersebut juga ada pada orang-orang sebelum kita, kita merasa ringan untuk melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir ayat Allah menutup dengan la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang kita lakukan itu supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa merupakan titel yang paling tinggi, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak semua orang yang beriman, tidak semua orang yang muslim itu takwa. Akan tetapi orang yang takwa itu sudah pasti orang itu mukmin, sudah pasti orang itu muslim. Oleh karenanya Allah menjanjikan wa'idal jannatu lil muttaqin. Allah menjanjikan surga kepada orang yang takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa. Puasa bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang takwa. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Karena landasan ibadah apapun yang kita lakukan, landasan yang pertama adalah di samping ilmu pengetahuan, mengetahui bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana syarat sah dan rukun, bagaimana yang membatalkannya. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu keikhlasan. Keikhlasan inilah kita temukan di dalam ibadah puasa. Kita melihat teman, melihat seseorang dari wajahnya, dari gerakannya, tidak menunjukkan dia itu sedang berpuasa ataupun dia sedang tidak berpuasa. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ibadah yang lain, kita tahu dia sedang mulutnya berkomat-kamit, kita tahu oh dia sedang berzikir, oh dia sedang membaca Al-Quran. Kita lihat orang sedang rukuk dan sujud, kita tahu dia sedang melakukan sembahyang. Akan tetapi beda dengan ibadah puasa. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan manusia Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sementara puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, sayalah yang membalasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena untuk mencapai takwa itu bukan perkara yang berat, makanya Allah memberikan ganjaran terhadap orang yang takwa juga bukan ganjaran yang ringan, pahala yang sangat besar.
balasan yang sangat besar Allah akan berikan kepada orang-orang yang takwa, yaitu surganya. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Sya'rawi menceritakan di dalam tafsirnya, dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 183, beliau menjelaskan bahwa maksiat seseorang sumbernya adalah hati. Hatilah menjadi penyebab seseorang ingin melakukan maksiat. Kenapa? Karena keinginan yang menggebu-gebu itu dari hati. Kalau hati tidak berkeinginan, badan tidak akan melakukannya. Ketika hati berkeinginan untuk melakukannya, tidak mampu dibendung, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya untuk hati itu bisa tunduk, untuk hati itu bisa dibentengi, untuk bisa ditahan, makanya salah satu caranya dengan melakukan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang sudah ingin melakukan perkawinan, sudah ingin kawin tapi tidak mampu kawin, Rasul menganjurkannya untuk berpuasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bila di antara kalian ada yang sudah mampu untuk berkeluarga, maka kawinlah. Sudah mampu, keinginan sudah ada, kemudian nafkah pun sudah mampu, silakan kawin. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Bagi yang belum mampu, nafkahnya belum mampu, mentalnya belum siap, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu dapat mengurangi hasratnya untuk melakukan itu. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, Imam Sya'rawi mengibaratkan seseorang ingin melakukan hal-hal yang negatif dikarenakan banyaknya asupan makanan yang masuk ke dalam perut. Banyaknya makanan yang masuk ke dalam perut menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Makanya puasa 1 hari penuh kita kosongkan perut, itu akan mengurangi minat seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Diibaratkan bagaikan kendaraan. Kalau kendaraan itu servisnya bagus, olinya bagus, BBM yang ditaruh juga BBM yang bagus, Pertalite atau Pertamax, itu larinya akan kencang. Akan tetapi kalau olinya sudah ngadat, BBM yang ditaruh tidak standar, ditaruh minyak tanah ke dalam mobil, itu jangankan untuk jalan, untuk dihidupkan pun akan susah. Makanya ketika manusia ingin sekali melakukan hal-hal yang tidak baik, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, kembali kepada puasa, supaya macet, jangan lagi keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini saja pengajian singkat pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada di antara hadirin dan hadirat yang ingin mengemukakan pendapat, ingin bertanya atau mau menambahkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Ustaz bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, bagi untuk orang-orang yang berpuasa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui setelah Ramadan ini apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum? Jadi selesai Ramadan ini apa indikatornya sehingga kita bisa mengatakan bahwa mungkin diri kita sudah termasuk yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Dan terkait dengan ketakwaan itu yang pertama saya. Yang kedua terkait yang tadi Ustaz juga menyampaikan, ganjaran bagi orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan surga, dan itu memang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133. Lantas menjadi pertanyaannya, apakah ada ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa
selama di dunia ini. Kalau surga itu kan di yaumil akhir. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, apakah ada ganjaran yang kita dapatkan yang bisa kita rasakan di dunia ini? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator orang yang takwa itu masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri, dan kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Kita bisa menilai bagaimana sholat kita setelah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita sudah berlatih jangan terkena senjata musuh. Ada bentengnya. Senjata musuhlah itu ibaratnya sebagai maksiat. Artinya seseorang tidak akan lagi mengulangi ataupun mengerjakan maksiat apabila orang tersebut sudah berpuasa. Sama halnya dengan sembahyang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang juga bisa mencegah seseorang jangan terjerumus ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Kalau setelah kita sholat masih melakukannya, pertanyaan kembali, bagaimana posisi sholat kita? Karena hadirin yang dirahmati Allah, kalau untuk sahnya ibadah seseorang, puasa itu sah atau tidak, sholat itu sah atau tidak, manusia bisa mengukurnya dengan ilmu pengetahuan. Ada ilmu untuk mengukur ini ibadah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Akan tetapi soal terima itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui. Karena bukan hanya syarat dan rukun untuk diterimanya suatu ibadah. Akan tetapi salah satu syarat diterimanya harus sempurna syarat dan rukunnya. Akan tetapi di sana ada satu hal yang lain yang sangat perlu, yaitu ikhlas hanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan seperti yang lagi ngetren sekarang. Ibadah puasa itu ibadah rahasia, akan tetapi ada cara untuk menampakkan ibadah itu ke dunia sehingga ibadah itu tidak lagi rahasia. Umpamanya bangun malam Senin untuk melakukan puasa sunnah besok, bangun sahur, bangunkan anak dan istri. Itu ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, setan tidak akan berhenti menggoda. Dia menggoda dengan berbagai bujuk rayunya sehingga tergoda. Ambillah HP langsung kita tulis, dibisik sama setan, ini tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah masih sempat sahur untuk berpuasa sunnah bersama keluarga. Ini bagian dari hal untuk menghilangkan keikhlasan seseorang. Kita sempat sholat, umpamanya ini sekarang lagi sudah didirikan sholat malam di beberapa masjid di kota Banda Aceh. Sholat malam itu adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan ada dalil yang menunjukkan sholat yang paling bagus setelah sholat fardu adalah sholat malam. Akan tetapi setan bisik, krek,
Nampakkan ke dunia, kalau saya malam ini sholat malam jam 3 malam, langsung di belakang imam. Sudah, fahala di belakang imam saat pertama kita hilang, fahala malam pun bisa terbang. Ini salah satu mungkin wallahu alam, mungkin cara-cara beda masa, beda cara untuk menghilangkan keikhlasan seseorang. Ini cara yang terjadi pada masa sekarang. Adapun ganjaran di dunia kepada orang yang takwa, kepada orang mukmin di dunia ini berbagai macam cara. Ada orang mukmin yang Allah akan berikan cobaan karena Allah sangat sayang kepadanya, Allah memberikan berbagai cobaan. Akan tetapi juga Allah memberikan kehidupannya yang enak juga terhadap orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling daripada jalan Allah, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupannya yang sempit. Dan nanti di yaumil qiyamah dibangkit dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di dunia sempit, nanti di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Akan tetapi yang nampak kita lihat dengan kasat mata, orang tersebut punya rumah yang mewah, punya rumah yang besar, akan tetapi hatinya belum tentu sebesar rumahnya. Mobilnya mewah, hatinya kita tidak tahu apakah hatinya juga akan mewah semewah mobilnya. Makanya yang mengetahui ukuran kesenangan, ukuran bahagia seseorang hanyalah orang itu sendiri. Ada banyak bacaan juga Ustaz bahwa yang menjelaskan bahwa sentral manusia itu bukan di hati tapi di pikiran. Misalnya pada anjuran atau motivasi berpikir positif, ketika pikirannya sudah positif maka akan berdampak terhadap perilaku. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa kalau ibadahnya bagus, amalnya bagus, maka cara pandangnya, pikirannya juga akan positif, akan berdampak terhadap perilakunya. Nah sekarang bagaimana kita membedakan fungsi hati dan pikiran ini? Dan menurut pandangan Islam, di mana sebenarnya posisi pikiran itu, cara pikir atau otak itu dibandingkan hati? Saya baca Al-Ghazali memang menulis bahwa sentralnya hati, tapi itu kan sudah lama sekali kajiannya. Apakah Islam juga mempertimbangkan kajian-kajian baru yang menjelaskan bahwa sentral itu di pikiran, bukan di hati? Dimohon informasi tambahan. Ini pertanyaan yang luar biasa, sangat sulit bagi saya untuk menanggapinya. Ini yang sebenarnya yang layak, sangat layak menanggapi itu pakar psikologi. Itu yang sangat layak untuk menanggapinya. Karena Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, teori itu kalau teori manusia dari satu masa ke masa yang lain itu akan berbeda. Bisa nanti pada suatu saat akan kembali seperti teori lama lagi. Ini contoh. Dulu orang menolak adanya teori dunia itu bulat. Habis itu setelah beberapa lama sudah bulat. Teori itu diterima semua orang bahwa dunia itu bulat. Kemudian beberapa lama yang lalu kembali lagi teori baru membuktikan bahwa dunia itu bukan bulat. Kembali lagi ke teori yang lama. Itu teori manusia. Kenapa? Karena tidak mendapatkan dalil yang qat'i. Adapun hati itu termasuk mendapatkan salah satu dalil, walaupun kita tidak sebutkan dalil qat'i karena bukan dari Al-Quran, tapi hadis yang sangat sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu menyatakan salah satu, tidak menyebutkan yang lain, akan tetapi beliau Rasulullah SAW menyebutkan hati adalah sumber semua amalan ataupun anggota badannya, bagus atau tidak, itu bersumber dari hati. Mungkin kalau seandainya yang meneliti itu orang Islam, mungkin mereka akan mengkaitkan kesehatan dengan hati. Karena kebanyakan teori, maaf cakap, bukan dari dokter yang memahami Islam yang tinggi, sehingga
termakan dulu dengan teori yang tidak bersumber dari Islam, kemudian sehingga muncul bisa jadi ini, bisa jadi seperti itu. Akan tetapi kalau ditanyakan kepada saya, kalau yang pikiran itu belum tahu apa-apa, saya tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada lain satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Sudah habis ya? Kalau sudah habis, kita tutup dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan balasan yang sangat baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.